Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibbati fillah, maka sepantasnya bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam di haji perpisahan. Pada tahun 10 Hijriyah, 1 tahun sebelum wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasannya beliau akan melaksanakan haji perpisahan atau yang dikenal dengan haji wada. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari-hari tarwiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para rombongannya menuju ke Mina, kemudian menuju ke Arafah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah padang Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikejutkan atau dikagetkan dengan banyaknya manusia, hingga dikatakan oleh para ulama mencapai 144.000 manusia. Dan di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihat terakhir kepada seluruh umat manusia. Di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai seluruh manusia, wahai umatku, perhatikanlah apa yang akan aku sabdakan pada kalian hari ini. Karena bisa jadi di tahun kedepannya kalian tidak akan pernah mendapatiku seperti sekarang ini." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haramnya darah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak-hak rumah tangga, hak suami kepada istrinya dan hak istri kepada suami. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umatku, ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada lagi umat baru setelah kalian. Maka sembahlah Allah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan taatilah pemimpin kalian." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar kita menaati pemimpin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk." Walaupun punggung kalian dicambuk oleh penguasa yang zalim, harta kalian dirampas, maka wajib bagi kita adalah fasbiru hatta talqauni alal haud. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bersabar menghadapi penguasa yang zalim hingga kita menjumpai atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taraktu fikum syai'ain, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa dua perkara itu? Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, tentu kalian akan bertanya-tanya tentangku. Maka apakah telah kujelaskan kepada kalian semua perkara yang berkaitan dengan agama? Apakah telah kujelaskan kepada kalian semua yang berkaitan tentang hukum-hukum agama ini? Maka semua menyeru, semua manusia menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan agama semuanya." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke atas.
sambil mengatakan, "Ishhad ya Rabbi, ishhad, qad ballagtu risalatak." Wahai Tuhanku, saksikanlah wahai Tuhanku, aku telah menjelaskan semua risalahmu. Aku telah menjelaskan semua agama Islam secara sempurna. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah. Tidak ada sisa suatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga, wa yubaidukum anin nar, dan yang menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah kujelaskan kepada kalian semua. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bahwasanya agama yang sah di atas muka bumi adalah agama Islam. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam? Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kesempurnaan risalah beliau, yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam? Maka sangat disayangkan pada zaman kita ini, dari kebanyakan saudara kita yang terus menambah-nambah dalam perkara urusan agama, menambah dalam perkara din yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus beramal di dunia, akan tapi di akhirat nanti ketika Allah mendatangkan Rasul sebagai saksi atas amalan yang kita lakukan di dunia, satu pun dari amalan yang kita kerjakan tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita beralasan sedangkan di samping kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas amalan kita? Maka orang-orang seperti inilah yang tidak mendapatkan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah haus selama. Adapun orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah dalam urusan agama yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanggil umatnya, "Ya Rabbi ummati ummati." Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya, "Ya Allah, umatku ya Allah, biarkan dia untuk minum di telagaku ya Allah." Kan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau tidak tahu bahwasannya mereka dulu peninggalmu, mereka menambah perkara baru dalam urusan agama yang tidak engkau ajarkan." Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meniti jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas amalannya tertolak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Mungkin dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keistiqomahan kita di dalam hati kita agar terus meniti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.